Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, jangan tinggalkan dua surat ini ketika sholat subuh. Dibaca setelah Al-Fatihah, niscaya iman meningkat. Surat apakah yang dianjurkan dibaca saat sholat subuh? Berikut penjelasannya. Sholat subuh merupakan ibadah wajib yang memiliki keutamaan khusus dibandingkan sholat wajib lainnya. Oleh sebab itulah sholat subuh termasuk ibadah yang paling sulit dan berat. Meski hanya dikerjakan 2 rakaat, namun sebagian orang lebih memilih untuk menarik selimut dan melanjutkan tidur nyenyaknya. Apalagi di subuh hari yang sejuk dan menenangkan, membuat sejumlah orang tergoda untuk tidak bangun. Maka dari itulah salat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat terlebih bagi orang munafik. Saat mengerjakan salat subuh, sama seperti salat lainnya, wajib membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Lantas surat apa saja sih yang sebaiknya dibaca saat sholat subuh bahkan jangan sampai tertinggal? Berikut ulasan selengkapnya mengenai surat yang dibaca ketika sholat subuh. Salah satu sunnah sholat yaitu membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Baik itu surat berupa ayat pendek maupun panjang diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaan. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yakni surat Al-Fatihah, baik dalam sholat wajib maupun sunnah. Adapun surat atau ayat Al-Quran yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah ialah bebas. Sebagai pengetahuan, Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi, semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat atau ayat dalam Al-Quran tersebut. Semua surat dan ayat dalam Al-Quran boleh dibaca saat sholat, mulai dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30 alias juz amma. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang panjang misalnya. Dan ada pula yang membaca surat pendek atau ayat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya ialah momen bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada 2 ayat yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Apa suratnya? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Qaf ayat 10 yang artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai maya yang bersusun-susun. Hadis riwayat Muslim nomor 457. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan, Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Qaf sampai ayat ke-10 saja. Lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya. Kenapa Rasulullah membaca surat Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari berbangkit, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur lalu dihisab semua amalannya, dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga. Dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah? Ammar bin Haris berkata, aku mendengar Nabi SAW pada salat subuh membaca surat At-Takwir, yang artinya apabila matahari digulung. Dalam surat At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat akan hancur. Terjadi kegoncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita. Manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan selama hidup di dunia. Apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua salat subuh?
Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kehusyukan dalam sholat bahwasanya kita semua akan meninggal. Dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah, selalu bersyukur, dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman dan Islam kita. Amin. Adapun janji Allah bagi yang salat subuh tepat waktu, merupakan salah satu salat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri di antara salat lainnya, yaitu salat subuh. Meski semua tahu masing-masing salat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan dan keistimewaan di dalam salat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya waktu salat subuh adalah waktu yang sangat sulit. Apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk tidur atau beristirahat sampai matahari terbit. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh ini begitu istimewa, tentu tidak sama dengan sholat lainnya. Banyak sekali keutamaan sholat subuh. Salah satu keutamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun untuk salat subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, maka tidak ada hijab atau penghalang di antara beliau kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah. Pada hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu salat subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus berharap ridho dari Allah, maka insya Allah, Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Allah menegaskan kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan Allah melebihi kenikmatan dunia dan isinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2 rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Allah juga menjamin 5 hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Pahala seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan, beliau bersabda, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, berarti kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak, Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. Kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur. Matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gelap gulita, dan semua makhluk akan mati. Di saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering melaksanakan sholat 5 waktu. Dan diantaranya adalah sholat subuh tepat waktu. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terang manakala seorang hamba rajin mengamalkan sholat subuh tepat waktu.
Ketiga, dijanjikan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua waktu sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibanding keutamaan sholat wajib lainnya. Kenapa bisa begitu? Sebagian ulama berpendapat karena waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Oleh karena itu Allah memberikan keutamaan lebih dibanding sholat wajib lainnya. Keempat, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan dari seorang hamba, melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Allah, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan mendapat ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan dari manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga Allah akan memendamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapa saja yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, terutama adalah sholat subuh. Kelima, dapat melihat Allah. Siapa yang tidak ingin melihat pencipta alam semesta dan isinya secara langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ketika melihat bulan purnama beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Rob kalian, sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, jangan kalian menyerah dalam melaksanakan sholat subuh. Dan sholat sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita semua bisa senantiasa melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung di akhirat kelak. Amin. Berikut ini adalah keajaiban waktu subuh. Sholat menjadi salah satu ibadah yang wajib setiap umat muslim jalankan. Terdapat 5 waktu sholat yang wajib dilaksanakan. Salah satunya sholat subuh yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Namun sholat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi untuk melakukannya. Padahal sholat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Berikut telah merangkum beberapa keutamaan sholat subuh agar setiap umat Islam dapat mengetahuinya. 1. Mendatangkan keberkahan. Keutamaan sholat subuh yang pertama adalah dapat mendatangkan keberkahan. Pasalnya, sholat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah SAW doakan secara khusus. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Untuk itu sebaiknya umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu sholat subuh. Kedua, mengantarkan umat Islam ke surga. Keutamaan sholat subuh berikutnya, yakni dapat mengantarkan umat Islam menuju pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635.
Ketiga, penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh pun akan mendapatkan keutamaan sholat subuh lainnya, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Keempat, pahala seperti sholat semalam penuh. Umat Islam yang menunaikan sholat wajib 2 rakaat atau sholat subuh secara berjamaah ini juga akan mendapatkan ganjaran atau pahala layaknya sholat semalam penuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu." Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 5. Berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat subuh lainnya yang akan umat Islam dapatkan jika melaksanakannya secara berjamaah ialah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu pada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkan di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim nomor 163. 6. Mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja, masih banyak keutamaan sholat subuh lainnya. Di antaranya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pasalnya, umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dalam hadis menyebutkan bahwa dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Daud dan At-Tirmizi. 7. Para malaikat menyaksikan. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, para malaikat akan menyaksikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka. Dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim.